Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Hidayah, mahasiswa Setiabi Riyadul Ulum Madawana, program Sejarah Peradaban Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari matkul Worldview Islam, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah cabang dari tasawuf yang memadukan antara dimensi spiritual dan juga kekuatan penuh pada syariat Islam. Tasawuf ini berupaya mendekatkan seseorang muslim terhadap Sang Pencipta, Sang Khalik, atau pada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian hati, akhlak yang mulia, dan juga peningkatan ibadah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi atau hadis Nabi, tanpa menyimpang. Dan juga tasawuf sunni ini berprinsip ahlu sunnah wal jamaah. Adapun penjelasannya, tasawuf berarti pemurnian jiwa, dan juga sunni yang berarti mengacu pada ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan mayoritas Islam yang berpegang pada Al-Quran dan juga hadis ijtima para ulama. Tasawuf ini menekankan keselarasan antara dimensi batin atau spiritualitas dan juga lahir atau syariat, sehingga praktik spiritual ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau syariat agama. Adapun landasan dari tasawuf ini, yang pertama dari Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, yang berarti sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Terus adapun hadis Rasulullah, yang mana berarti atau hadis riwayat Muslim, yang berarti sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, melainkan Allah melihat dari amal kalian. Adapun dari ijtihad dan juga tradisi ulama, tasawuf sunni ini dikembangkan oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, terus Junaid Al-Baghdadi, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan juga syariat dan hakikat. Adapun karakteristik dari tasawuf sunni ini, yaitu yang pertama menjunjung keselarasan dengan syariat, yang mana semua amalan tasawuf harus didasarkan pada dalil yang sahih, terus menolak ajaran yang menyimpang seperti doktrin hulul atau Allah menyatu dengan manusia, atau wahdatul wujud yang salah tafsiran. Terus yang kedua yaitu penyucian jiwa atau tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan hati dan penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, terus ria, ujub, takabur, dan juga hasud. Terus yang selanjutnya itu menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu, rendah hati, ikhlas, dan juga sabar. Terus karakteristik yang selanjutnya itu akhlak mulia, atau karakteristik yang ketiga itu akhlak mulia, yang mana fokus pada pembentukan karakter yang baik sesuai dengan tuntutan atau ajaran Nabi atau Rasul, yang menjadikan bukti nyata bahwasannya keberhasilan dari tasawuf sunni ini. Terus yang selanjutnya itu pengendalian hawa nafsu, yaitu tasawuf ini melatih diri untuk mengendalikan keinginan atau cinta duniawi yang berlebihan, atau juga kita harus berjuhud, yaitu terikat pada dunia, namun tetap menjalankan tanggung jawab kita terhadap agama atau terhadap Tuhan kita dengan cara melakukan ibadah. Terus yang selanjutnya itu dengan ibadah yang tekun, meningkatkan kualitas ibadah maupun itu ibadah wajib, apalagi meningkatkan seperti ibadah-ibadah sunat seperti sholat, puasa, terus menambahkan sunat-sunat seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak zikir. Adapun praktik utama atau praktik yang sering dilakukan dalam tasawuf sunni ini, yaitu yang pertama zikir, yang mana zikir harian yang sesuai dengan tuntutan baginda Rasulullah SAW seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan juga Allahu Akbar, dilakukan dengan hati yang khusyuk dan ikhlas, mendekatkan diri untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus praktik yang kedua yaitu dengan cara muhasabah, yaitu introspeksi diri secara rutin untuk menilai amal perbuatan kita, terus berusaha memperbaiki kesalahan dan meningkatkan ibadah kita.
Terus yang ketiga itu muraqabah, merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan setiap keadaan, menambahkan rasa takut atau khauf dan harap roja atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya itu tarekat, mengikuti tarekat yang sah atau jalan. Tarekat itu jalan yang sah seperti tarekat Qadariyah, Naqsabandiyah yang memiliki sanad yang jelas hingga sampai ke Rasulullah. Tarekat adalah metode untuk mendisiplinkan jiwa melalui bimbingan seorang guru atau mursyid. Jadi ketika kita memasuki tarekat seperti tarekat Qadariyah atau tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, maka kita akan memiliki seorang guru atau juga sering disebut dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat ini seorang mursyid atau guru, seorang mursyid atau guru yang akan membimbing kita selama pengamalan tasawuf tersebut atau tarekat tersebut. Adapun tujuan tasawuf sunni ini yaitu yang pertama yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah atau juga sering disebut ma'rifatullah, yaitu untuk mencapai pengenalan yang mendalam terhadap Allah, terus merasakan kecintaan kepada Allah atau mahabbah dalam setiap aspek kehidupan. Terus kesucian hati, membersihkan hati dari sifat tercela dan menggantikannya dengan sifat mulia, menjadikan pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu keselarasan dunia dan juga akhirat. Tidak melakukan atau tanggung jawab duniawi sambil tetap fokus terhadap akhirat. Menjadi muslim yang seimbang antara